Loh, ayo sih. Ya sudah tak Pak? Loh, ya oprek sudah. Ya. Ayo, jangan punya. 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Zira, presenter kesayangannya Mugaru. Gimana nih kabarnya? Pasti seneng kan ketemu aku lagi? Ya iyalah, siapa yang gak seneng coba ketemu presenter cantik kesayangannya Mugaru. Aku doain semua Mugaru lovers baik-baik aja ya. Kayak aku yang selalu ceria dan moodnya bagus. Kenapa sih mood itu harus bagus? Ya iyalah, kalau jelek nanti males belajar, males bantu orang tua. Pokoknya kalau mau lakuin hal positif pasti males. Emang gimana sih supaya mood itu selalu bagus? Sini gue kasih tahu. Yang pertama, selalu jaga kesehatan. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga guys, buang semua pikiran burukmu atau negative thinking, atau dalam bahasa agamanya suuzon. Yang keempat, stop gibah. Hayo, siapa yang suka gibah? Jangan ya dek ya. Yang kelima, rajin wudhu dan sholat kayak aku, ya kan? Nah, kalau kalian udah melakukan 5 tips itu, mood kalian auto selalu baik dan ceria. Akhirnya aku Zira, presenter kesayangannya Mugaru, izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basid, ya Hafid, ya Rafiq, ya Muiz, ya Mudhil, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukid, Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubadi'u, ya Mu'id, ya Mumit, ya Hayyul, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Dhahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Barru, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqasid, ya Jami', ya Wani, ya Muni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah membaca Asmaul Husna. Bagi yang di rumah tidak sempat untuk membaca Asmaul Husna, tidak sempat mengaji, di Mugaru ini minimal sekali setiap hari kita ngaji. Tuh, Allah itu di dalam Al-Quran itu memerintahkan dan melarang. Jadi di dalam Al-Quran itu ada perintah Allah, ada larangan Allah. Perintah dan larangan Allah itu untuk kebaikan manusia, ya. Nanti saya akan menunjuk beberapa orang yang sekiranya nggak memperhatikan itu, saya suruh maju, suruh ngerangkum, ya. Jadi larangan dan perintah Allah itu untuk kebaikan manusia. Allah sendiri tidak butuh apa-apa. Manusia mau nyembah, manusia mau nggak nyembah, itu nggak ada pengaruhnya buat Allah. Karena Allah itu maha besar, maha perkasa, maha suci, ya. Allah nggak butuh apa-apa. Jadi larangan dan perintah itu untuk kebaikan manusia. Misalnya perintah, kita diperintahkan untuk sholat. Itu bukan karena Allah itu butuh sholat kita, itu enggak, tapi itu untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Orang yang sholatnya bagus itu hatinya itu akan tenang. Coba kalian rasakan, ya. Kalau kalian kemana-mana kemudian waktunya sholat, kalian tidak sholat, ya, nganti-nganti, kalian pasti tidak akan merasa tenang. Baru setelah selesai sholat, kok hati kok iso tenang gitu loh, ya. Rekreasi yang ngono, rekreasi itu wayahe adzan masih muter-muter, wes gak bakalan tenang, gak bakalan tenang. Yang membuat hati kita tenang itu adalah ingat kepada Allah. Salah satu caranya adalah sholat. Allah memberi jalan supaya hati kita tenang, ini sholat toh, kan begitu. Kalau di dalam Al-Quran itu malah janjinya Allah itu malah jelas sekali. Allah bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita itu akan menjadi tenang. Hanya, nggak ada yang lain. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita itu akan menjadi tenang. Pak, kalau rekreasi itu, Pak, rekreasi itu senang, belum tentu tenang. Yang Bali, gitu, yang di mana? Yang luar negeri, Amerika, oh ya, yang pokoknya yang bumbu lah. Itu senang, bukan tenang. Kalau tenang itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang ingat kepada Allah. Allah bidzikrillahi tatmainul qulub. Itu di dalam Al-Quran itu janjinya Allah seperti itu. Maka perintah sholat itu untuk kebaikan manusia, bukan untuk Allah. Makanya kalau diperintah sholat kita itu tidak sholat, sama artinya kita itu merasa tidak butuh dengan Allah gitu loh. Makanya hatinya nggak akan tenang. Semakin dekat, semakin ingat kepada Allah, akan semakin tenang. Itu contoh nih, ya, contoh perintah. Perintah di dalam Al-Quran itu untuk kebaikan manusia. Sekarang sekarang larangan di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menyebutkan larangan di dalam Al-Quran itu apa? Ngacungo. Larangan di dalam Al-Quran apa?
Larangan apa? Mas kan sing ngerti? Al-Quran dibaca, ono sing khatam sampai 3 kali, ono sing 5 kali, ono sing tapi nggak tahu juga. Wah, ini jam larangan dalam Al-Quran sebutan apa? Satu aja. Larangan larangan meninggalkan sholat. Piye ya teh? Piye? Perintah sholat. Kalau larangan, siapa yang bisa? Ayo, pakai hadiah. Pak Nur punya uangnya Pak Nur banyak. Pakai 1000. Siapa yang bisa menyebutkan larangan dalam Al-Quran? Satu aja. Larangan? Apa? Oh, boleh kecumi gini. Apa larangan apa? Tidak boleh melakukan zina. Larangan Berbuat zina. berzina. Ya Amin. Pakai hadiah Amin. Ya Amin. Biar kelihatan kamera gitu ya ini. Biar Pak Nur biar kelihatan dermawan padahal cuma 1000 ya. Tapi nggak apa-apa. 100.000 itu kalau nggak ada 1000 begini ya. Oke. Larangan berzina. Sudah ketemu satu. Ayatnya gimana? Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Loh Pak, yang dilarang itu kan mendekat. Kalau zinanya kan berarti boleh. Nah, itu logika yang salah. Jangan kamu mendekati jurang misalnya gitu ya. Pak, yang dilarang itu kan mendekati jurang Pak. Kalau masuk kan nggak apa-apa. Ya mlebu. Kalau logikanya seperti itu. Ada yang lain? Larangan yang lain di dalam Al-Quran ada yang bisa menyebutkan? Anak? Larangan berjudi, mengundi nasib, itu tidak boleh. Itu semuanya untuk kepentingan manusia, untuk kebaikan manusia. Ketika larangan itu malah dilakukan, perintah malah tidak dilakukan, itu manusia tidak akan menjadi manusia. Hanya tubuhnya saja manusia, tetapi sejatinya dia itu bukan manusia. Oke, mari ini tak tunjuk ya. Pak Nur sedang kepengen ngerjain arek-arek ya. Kemudian ada lagi larangan lagi dalam Al-Quran. Larangan apa? Larangan menggunting. Menggunting gak oleh ya repot ya. Larangan menggunjing kejelekan temannya. Tetapi dalam beberapa hal gitu, membuka aib seseorang itu boleh. Pada dasarnya membuka aib itu kan tidak boleh. Tetapi di hal-hal tertentu membuka aib seseorang itu boleh. Contoh nih, seseorang yang menjadi saksi di pengadilan, dia mengetahui kejahatan seseorang, dipanggil sebagai saksi, dia ditanya sama seorang hakim, coba ceritakan kronologi pembunuhan di tempat Anda misalnya. Nah, orang ini akan menceritakan aib orang lain. Dia itu Pak, memang sudah direncanakan. Yang pertama dia membobol pagar di rumah saya. Diceritakan semua aibnya itu. Justru malah itu hukumnya wajib ketika menjadi saksi di pengadilan. Gitu kan? Pada dasarnya kan tidak boleh. Tapi dalam hal-hal tertentu membuka aib seseorang itu malah wajib. Salah satu diantaranya yaitu tadi menjadi saksi di pengadilan.
Yang kedua, untuk menyelamatkan orang lain dari kejahatan seseorang. Misalnya begini, ada si A, iki sukanya itu mencuri barang-barang milik temannya. Si B memberitahukan ke teman-temannya, hei, ojo gumbul karo arek iku, mesti barangmu engko ilang. Loh, lapo? Oh, dek iki ngotil penghapus, ngotil apa jenenge kuwi, pensil, pulpen, dilebokno ning tase. Si B ini kan membuka aib seseorang, tapi untuk menyelamatkan banyak orang itu diperbolehkan. Ojo menengai, ya, ojo menengai. Ngerti nek si A iki nyolongan, tambah si B iki tambah ditekoki. Ya apa si B? Wah, apik, areke apik. Itu tambah mencelakakan orang lain, gitu loh. Itu. Oke, kayaknya nggak seru ya kalau Pak Nur yang ngomong sendiri ya. Pak Nur sudah mau menunjuk satu orang, saya suruh maju, saya suruh mengulangi apa yang disampaikan Pak Nur ini. Tak kuliahnya sih, ya. Kelas 7 D, laki-laki, nama depannya, huruf depannya R. Siapa? R, habis R, A. Mana Rafki? Ayo, Raski. Kira apa namanya siapa? Rafki. Oke ya. Nah sini, kameranya ya, di zoom ya. Ya, diulangi lagi ya, yang sampai Pak Nur semampu. Boleh membuka aib teman tapi dalam kebaikan. Aja Pak. Dalam kebaikan, misalnya. Misalnya si A itu suka minta makanan. Terus memberitahu kepada teman-teman semuanya, jangan deketin si A. Udah. Kan meminta, itu kan mencuri. Sudah. Oke, sudah. Yang Pak Nur takutkan itu kalian gagal paham sampai akhirnya orang tuamu ke sekolah. Dulu itu Pak Nur menerangkan di kelas itu begini, doa itu nggak ada gunanya kalau tidak disertai dengan ikhtiar, usaha. Misalnya lampu dalam kelas kita ini, kita mau menyalakan lampu di dalam kelas kita ini, coba berdoa, kita berdoa semuanya, ya Allah hidupkanlah lampu ini. Kira-kira nyala nggak sehari? Nggak nyala, gitu kan? Boleh kita itu berdoa tapi harus disertai dengan usaha. Bismillahirrahmanirrahim, cetek, nyala. Nah, anaknya ini di kelas mungkin dapat informasinya itu cuma separuh. Dia bilang ke ayahnya, ya Pak Nur, jari Pak Nur, doa itu nggak ada gunanya. Ayahnya ke sekolah, bener Pak Nur bilang begitu? Bener Pak, tapi itu nggak lengkap itu. Informasi yang dia tangkap itu nggak lengkap. Mungkin pas saya menerangkan itu mungkin sambil ngantuk-ngantuk, atau sambil membayangkan nasi goreng, atau membayangkan apa gitu loh ya. Makanya dengarkan baik-baik supaya nggak gagal paham. Oke, yang kedua, kelas 8 C, Putri, nama depannya T. Ada? Wah ini Aital. Jadi perintah dan larangan yang ada di Al-Quran itu apa tadi Pak? Emang dari Allah gitu? Apa sih, bingung. Pokoknya perintah dan larangan dalam Al-Quran itu
demi kebaikan manusia. Nah, terus mengumbar aib seseorang itu tidak boleh, namun ada beberapa yang diperbolehkan. Misalkan dia melakukan kejahatan dan kita menjadi saksi, jadi kita boleh mengumbar aib orang tersebut gitu. Sudah. Oke, tunjuk satu Zel. Yang kelas 8 Tal. Laki-laki. Sofyan. Ayo Sof. Ini luar biasa ini. Apa? Ya, tadi diulangi yang disampaikan Pak. Membuka aib seseorang itu tidak apa-apa. Yang penting sesuatu yang baik itu. Udah. Oke, silakan. Kok gak ono sing sip ngono nek baleni, gak ono sing utuh ngene informasi ini ya. Saya panel mencoba kelas 8B. Siapa kan? Kak Cavia. Oke, Cav. Dia yang jauh di sana, apakah dia mendengarkan suaranya Pak Nur tadi ya? Dari awal. Oke, jadi di dalam Al-Quran itu ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perintahnya yaitu sholat. Kalian ngerasa nggak sih kalau sholat itu kalau nggak dilakuin ya, contohnya lagi keluar rumah, lagi rekreasi, lagi kemana, terus ada azan berkumandang, kita nggak segera sholat, itu hati jadi nggak tenang. Nah, itu karena yang dapat memberi ketenangan di dunia itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita senang-senang, biasanya ya yang didapatkan cuma senang. Tapi kalau misalnya kita habis sholat, kita habis berkomunikasi dengan Allah, kita akan mendapatkan ketenangan, karena yang dapat memberikan ketenangan hanyalah Allah. Nah, untuk larangan, salah satu larangan di Al-Quran yang tidak diperbolehkan adalah menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain itu salah satunya bisa membuka aib orang lain. Namun dalam kondisi tertentu membuka aib orang lain itu diperbolehkan. Misalnya kita menjadi saksi di pengadilan, atau kita punya teman yang kebiasaannya itu buruk. Nah, kita memberitahu teman yang lain untuk berhati-hati dengan teman ini agar kita tidak terkena kegiatan atau kebiasaan buruknya itu. Begitu. Oke. Silakan Jam. Ini bagus sih. Kelas 7 C. Nama depannya H. Hamizan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hamba jelaskan, kalau menyebarkan aib seseorang itu haram hukumnya memang, tapi kalau berbuat baik itu sebenarnya boleh. Contohnya misalkan dalam pengadilan, itu kalau ada salah satu pembunuh berantai itu harus disebarkan biar tahu siapa yang salah. Apalagi kalau ada pensil kita yang hilang, nah kita itu harusnya ngasih tahu ke semua. Pegangnya sini. Ya. Nah, salah satunya itu pensil. Pegangan bawah sini ya. Oh iya. Salah satunya itu pensil yang dihilangkan salah satu siapa gitu dari salah satu teman. Itu juga harus dikasih tahu biar biar demi kebaikan seseorang, biar salah satu barang-barang tidak hilang atau enggak kayak dicolong. Itu sebenarnya kalau kita nyebarkan aib itu enggak hanya hal negatifnya, tapi ada juga positifnya. Jadi begitu.
Oke, tepuk tangan tuh Hamizan, luar biasa ini. Apakah ini satu circle yang harus dipanggil sama Pak lagi? Oke, L. Diam. Kalau nggak diam berarti tulis istighfar 10 tulis istighfar 1000 kali lo. Oke, jadi yang disampaikan Pak Nur tadi yaitu adalah larangan di dalam Al-Quran dulu. Larangan Al-Quran dulu ya guys ya. Larangan Al-Quran itu tadi yang dibilang Pak Nur adalah menggunjing atau membuka aib orang lain. Ini ibaratnya kalau kalian menceritakan tentang kecelakaan, ini kayak sorry ya, yang bagian luar. Oh, ini ada kecelakaan motor, ini ada kecelakaan kereta, kecelakaan pesawat. Itu nggak boleh diceritakan kayak, nggak tahu sih. Itu cuman aku yang sebisa aku ya, oke ya, ada ya. Sebisa aku. Kalau kecelakaan, sebentar. Saya nggak tahu, langsung ke babak selanjutnya. Kalau kalau kalian mau menceritakan jadi saksinya, menentukan buat jujur gitu, itu boleh membuka aibnya. Tapi kalau sembarangan, kalian nggak boleh membuka aibnya. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan jangan membuka aib di depan orang yang baik ataupun jahat itu. Kalau tertentu boleh. Sekarang ke babak keduanya, selanjutnya. Yang selanjutnya apa tadi? Karina tadi apa? Apa tadi? Pensil. Hah? Yang pensil itu loh, yang pensil tadi itu. Pensil. Yang kedua pensil. Pensil. Yuk, kaskan. Pensil yang gimana ya? Gimana? Yo, ya apa sih? Yang kedua pensil ya, bahas pensil. Help me ya guys. Ya, pensil. Pensil. Kamu boleh dekat itu biar dikasih tahu. Ayo. Sini. Coba gimana Axel? Oh, jadi itu misalnya ada teman A, teman B, sama teman C. A ini sering minjem pensilnya di teman B, tapi ujungnya pas dibalikin itu kondisinya itu gak seperti awal. Ya bisa-bisa ya ada bekas gigitan, ada bekas patah, terus ada apa tuh pas diorek diorekin itu malahan sampai pendek banget gitu. Nah itu tahu ke temen C, walau itu padahal temen C itu mau temenan sama si teman A, tapi teman B itu menghentikannya. Bro, jangan gak usah temenan sama dia lah. Kenapa? Itu dia anaknya itu suka minjem, terus ujung-ujungnya pas dibalikin itu kondisinya bro. Loh, ada bukti nyata. Ini aku punya buktinya. Itu dia ngeluarin pensil patah. Oh, ya udah deh, aku gak jadi temenan sama dia. Nah, gitu. Oh ya. Terima kasih Axel. Oke, sekarang aku akan menceritakan yang sebaliknya, yaitu dari arah mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Kalau ibaratnya kalau kalian mengambil barang orang lain tanpa izin, ini ibaratnya kayak ini Al-Quran, ya ya. Ini apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran kalian taruh sini, aku pergi. Terus, sorry ya, Torik ambil Al-Qurannya, ambil lari, gitu, lari. Pas aku kembali, loh, Qurannya kok hilang, gitu. Kalau hilang, kemana arahnya? Ke lantai 1, Torik kemana? Kayak ke kantor, banyak juga. Kalau sudah ketemu, loh, kok Quranku di sini? Siapa yang ngambil? Ya, kalau kalian kayak gitu, laporin ke Pak Nur atau laporin ke wali kelas kalian atau ke Pak Agus, boleh. Kalau kalian mau minjem atau mencuri, kalau pakai izin kayak gini, kayak ibaratnya ini Karina, terus ini Azaki, oke? Kayak Azaki kayak gini. Sorry ya, aku izin bilang sayang izin pinjam Qurannya, boleh nggak? Terus Karina bilang gini, boleh Azaki ganteng, gitu. Wes right, diam. Kalau nggak diam, aku punya yang baru. Berdiri, kaki dibalik ke atas, kepala di bawah. Oke.
sekarang yang tadi kan. Nah, kalau sudah pakai izin, kalau mau izin ambil, kalau pakai izin itu boleh. Kayak ibaratnya kalian apel gitu, kayak ibarat mainan yang tadi aku sebutkan, sama kan? Ya Pak, ya sama. Ya. Bener sama? 100%? Oke. Sudah ya Rek ya, cukup ya. Sudah cukup 200% lebih. Sekian dari kami, itu saja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu bikin contoh kok Karina? Kok nggak yang lain? Contoh Karina. Kenapa kamu bikin contoh Karina bukan yang lain? Soalnya aku bikin contoh Karina soalnya dia itu cantik nomor 1. Termasuk Azaki adalah itu Azaki kan dari sana. Azaki soalnya itu tertampan nomor 1 bahkan melawan Mas Devadan gitu. Oke. Ya Allah. Wes ya iku nek diterusne iku tambah mblakrak tambah adoh ngono ya. Tujuannya mau ke Krian sampai Solo tambahan ini. Oke, sampai di sini dulu ya persiapan untuk ulangan. Jangan sampai ada yang nyontek. Hari ini apa pelajarannya? Prakarya sama bahasa Arab. Oke. Dan yang masuk kelas dulu yang mana? Ya, saya kasih satu pertanyaan. Pertanyaannya IPA. Hewan. Oh, saya iklan saya. Rasya 8A karena terlambat. Wes, ya, mana satu? Oh iya. Terlambat? Iya, Kak. Terlambat ke sini? Iya. Oh iya. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur itu disebut ovipar. Ya benar ya? Nah, kalau hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri disebut apa? Ngacung? Ya. Vivipar. Vivipar bukan. Loh iki deh. Apa? Amuba. Hah? Amuba. Amuba. Iya, contohnya ya. Contohnya amuba. Panu itu kan berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Tapi disebut apa gitu loh. Kalau yang bertelur itu kan ovipar. Kalau yang beranak apa? Vivipar. Kalau yang beranak dan bertelur? Oh, vivipar. Kalau dengan membelah diri? Ayo, apa? Oke. Tak ganti pertanyaannya ya. Ada satu hewan itu yang hewan cacing itu ya. Itu kepalanya itu ada berapa? Ada 2. Bisa jalan ke depan, bisa jalan ke belakang. Itu disebut hewan apa? Yo cacing pancene. Parasit. Iki yo apa sih, Rek? Hewan apa itu? Ayo. Apa? Malaria.
Gak, kalau saya ingat Pak Nur di pelajaran SD dulu kelas 4, itu pelajaran SD kelas 4 itu. Hewan yang seperti itu dinamakan hermafrodit. Ya. Hermafrodit. Ada yang disebut mutualisme, yaitu hubungan yang sama-sama menguntungkan. Ada parasitisme, yang saling merugikan. Nah, sekarang pertanyaannya, masih IPA ya ini ya, masih IPA ya. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Ya, ayo, ayo. Nah, nulis istighfar ya ini ya. Ayo sini. Ojo malu-malu. Iki latihan jawab ning ngarep ini sesuatu, ya. Proses pengembyakan daun tanaman gitu. Malu gitu. Proses pengembang-biakan daun atau tanaman? Apa grogi, Pak? Oh, grogi. Saya tenangkan diri dulu ya. Ada yang bisa? Raya. Jarang-jarang Raya ki jawab sing ini ki. Ayo. Proses perkembangbiakan atau tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Kurang sempurna. Apa? Masih grogi, Pak. Oh, masih grogi. Mau ke belakang? Ya. Siapa yang bisa? Nah, iki ketokane iki anu iki ketokane. Bener ketokane. Ketokane. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang menggunakan bantuan sinar matahari dan klorofil. Bener? Oke, yang putri berdiri dan masuk kelas.